Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa dan masih bergabung bersama kita Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6. Bang Andre, menarik ketika kita berbicara mengenai depo Pertamina Pelumpang, Bang. Kalau saya baca, depo ini bahkan masuk dalam nominasi tempat penampungan storage yang memiliki tingkat efisiensi yang baik. Tapi ternyata secara keamanan ini begitu rawan, Bang Andre. Bagaimana kemudian Jadi, DPR memberikan penilaian mengenai hal ini? jadi gini, saya barusan juga mencek dari Pertamina. Jadi waktu iklan saya mencek soal kenapa tidak ada buffer zone, Ya, kenapa rumah masyarakat nempel ke depo pelumpang. Dari keterangan Pertamina kepada saya barusan ini, ya waktu iklan itu dengan mohon maaf ya, masyarakat itu uh, mengisi buffer zone. Seharusnya mhm, buffer zone itu kosong, ya, tapi diisi oleh masyarakat, di mana masyarakat menempati tanah-tanah yang dikatakan oleh Pertamina itu tanah Pertamina, ya, dan itu sudah diputuskan di pengadilan. Seharusnya oke. masyarakat bisa direlokasi, tapi Pertamina belum berhasil merelokasinya. Ini keterangan yang saya dapatkan barusan dari pihak Pertamina waktu iklan di TV One. Nah, ini PR juga. Jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan di luar investigasi ya. Karena Mhm. investigasi ini penting ya untuk mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, tentu Pertamina harus memberikan santunan kepada seluruh korban ya dan penggantian. Nah, yang ketiga ini relokasi ini, apakah masyarakat yang direlokasi atau mungkin depo pelumpang yang kita Ya. relokasi, karena memang sudah tidak layak lagi dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Kan beda antara tahun 74 waktu didirikan dengan kondisi tahun 2023 yang memang pembangunan kota Jakarta sudah semakin meluas Ya. gitu loh. Jadi seperti itu kenanya informasi yang saya dapatkan. Mhm. Jadi yang pasti kami akan segera panggil di saat masa sidang akan dibuka di pertengahan Maret ini. Gitu Oke, Kenan. Ini oke. PR kami di DPR. Kami akan melaksanakan tanggung jawab dan tugas kami sesuai konstitusi, fungsi pengawasan. Kita akan panggil pihak yang bertanggung jawab seperti Direktur Utama Pertamina dan jajarannya, dan juga pembinanya tentunya Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang menjadi mitra kami di Komisi 6 DPR RI. Oke. Seperti itu, Bang Andre, Komisi Nika. 6 DPR RI apakah juga memiliki pegangan data, mapping mungkin yang sudah dilakukan atau laporan mengenai objek-objek vital mana saja milik Pertamina yang kemudian memiliki tingkat resiko atau potensi bahaya dari yang paling tinggi dan artinya harus segera mendapatkan penanganan hingga yang paling rendah, Bang Andre? Jadi dalam 2 tahun terakhir kan kilang-kilang Pertamina itu sering sekali terbakar karena petir. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini juga, Kenana, kami sudah melakukan rapat-rapat rutin dengan Pertamina untuk memastikan bagaimana kilang-kilang tua Pertamina itu bisa diremajakan dan juga bisa ditambah investasinya untuk menjaga jangan sampai terjadi kebakaran atau sambaran petir. Itu sudah kami lakukan berulang-ulang kali dan merapat-rapat, dan juga pemerintah sebenarnya juga sudah melakukan evaluasi dan juga uh, pergantian direksi juga ya, karena kejadian ini seperti itu kan Nana. Oke, dengan perkembangan lokasi yang ada di objek-objek vital sektor energi kita, Bang, mungkin di tengah pemukiman atau kemudian harus beradaptasi dengan perubahan lokasi dan tata kota atau tata letak yang ada. Dari data yang dimiliki DPR, lokasi mana atau titik mana yang kemudian membutuhkan perhatian sebagai prioritas utama untuk segera mendapatkan penanganan, Bang Andre? Kalau di daerah-daerah lain, di kilang-kilang lain, Pertamina kan mampu menjaga buffer zone sehingga jarak antara perumahan dengan atau pemukiman dengan fasilitas Pertamina terjaga. Yang tidak terjaga yang begitu dekat ini kan yang di Pelumpang ini. Ini yang harus menjadi PR dan evaluasi yang cepat dilakukan Pertamina. Di satu sisi Pertamina Pelumpang ini, depo Pelumpang ini memasok 20% Ya. kebutuhan BBM seluruh Indonesia, ya, atau Mhm. 25% Yes. BBM
di SPBU di seluruh Indonesia. Ini kan objek yang sangat vital. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi juga kita dihadapkan dengan kondisi lapangan di mana depo pelumpang ini tidak mempunyai buffer zone. Buffer zone-nya sudah diisi oleh pemukiman yang padat. Yang ketiga, menurut keterangan pihak Pertamina, sebenarnya pemukiman itu adalah tanah Pertamina, tetapi Pertamina tidak mampu merelokasi masyarakat. Meskipun sudah ada putusan pengadilan. Nah, tinggal sekarang seharusnya pemerintah dan Pertamina mencari solusinya, ya. Bagaimana berdiskusi dengan masyarakat, apakah masyarakat bisa dibujuk untuk direlokasi karena ini tanah Pertamina, atau karena perkembangan kota dengan pembangunan yang begitu masif di Jakarta, ya mungkin saja depo pelumpang ini, ya, demi kepentingan masyarakat dan pembangunan kota Jakarta yang kita geser. Nah, makanya saya tadi usul untuk investasi tidak banyak dan juga tidak perlu beli tanah, kita berelokasi saja di pelabuhan Tanjung Priok di Newport milik Pelindo. Kan ini sinergi BUMN, seperti itu, Kenanda. Okay. Jadi insya Allah kami sudah diskusikan ini panjang kali lebar kali tinggi dalam 2 tahun terakhir ini, Kenanda. Okay. Hanya memang sekali lagi ya tentu keputusan dan eksekusi ada di tangan Pertamina dan pemerintah. Oke. Tentunya kita tunggu, Bang, langkah terbaik, solusi terbaik untuk ini semua, baik untuk ketahanan energi di negara kita dan juga untuk masyarakat. Terima kasih, Bang Andre Rosiade sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One pagi hari ini. Sehat selalu, Bang. Ya, terima kasih. Baik.